senang bertemu kembali untuk Pak Ridwan pada kesempatan hari ini, walaupun hanya bukan hanya, tapi belum sampai face to face gitu. Istilahnya bertemu dengan tatap wajah gitu ya. Kita masih melalui Zoom, tetapi saya sangat bahagia bahwa pada hari ini saya bisa menjumpai Pak Ridwan setelah janjian dari kemarin. Untuk waktunya sangat saya menghargai karena kita sudah tidak pernah ngobrol santai ini kurang lebihnya ada sekitar beberapa tahun. Kalau nggak salah 8 sampai 9 tahun yang lalu terakhir ya saya bertemu dengan Pak Ridwan. Apa kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah Pak, ya Romo saya dalam keadaan sehat. Iya. Bagaimana Pada dengan Romo sendiri? pada kesempatan ini, Hah? Oh kabar saya juga baik Pak Ridwan ya. Iya. Eh, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Pak Ridwan untuk kita ngobrol santai dalam acara obrolan ringan atau ORI yang diprakarsai oleh Wihara Samakidam. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kembali pikiran saya bahwa Pak Ridwan seingat saya adalah seorang guru dan yang saya ingat itu adalah guru bahasa Arab. Apa betul Pak Ridwan? Ya, saat itu saya mengajar bahasa Arab. Dengan ya eh, Ya, dengan murid-muridnya yang sekian banyak itu, seingat saya lagi bahwa Pak Ridwan itu pernah memperkenalkan murid-murid anak-anak kecil ini membawa ke tempat ibadah atau rumah ibadah yang saya kenal sebagai wihara, memperkenalkan bahwa ini adalah tempat orang-orang beragama Buddha beribadah di sini katanya. Biar lebih dekat bisa mengenal bahwa lebih dekat bahwa inilah cara mereka hidup begitu. Ya, jadi ada guyonan Pak Ridwan waktu itu bahwa ini loh yang mengasuh itu manusia juga. Jadi jangan bayangannya itu begitu mengenal begitu terlintas agama Buddha terus ada asap begitu yang banyak ya. Jadi sengaja dibawa ke situ seingat saya, ya. Bagaimana iya, Pak Ridwan bisa menceritakan kembali? iya. Jadi anak-anak ini kan sering ke rumah saya dulu. Itu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu mereka kadang-kadang bertandan ke rumah. Rumah itu kami punya beberapa gambar Buddha, termasuk kitab-kitab agama Buddha, buku-buku agama Buddha. Dan anak-anak menjadi tertarik dengan buku-buku itu. Jadi tertarik dengan asal muasal dari barang-barang yang ada di rumah tersebut. Jadi saya bilang, kalau mau saya bisa ajak ke tempat ibadah agama Buddha untuk memperkenalkan agama Buddha sebagaimana adanya. Maksud saya memperkenalkan uh, rumah ibadah orang Buddha seperti apa adanya. Karena dalam pemikiran anak-anak, rumah ibadah agama Buddha itu ya seperti yang Pak Tio sampaikan tadi, terlalu identik dengan asap yang banyak, kemudian dibayangkan sebagaimana yang ada di dalam film-film atau tayangan-tayangan dari luar sana. Akhirnya saya bawa mereka ke wihara waktu itu, sekadar memperkenalkan seperti inilah rumah ibadah uh, saudara-saudara kita yang menganut agama Buddha. Itu. Iya. Jadi menurut saya untuk memberikan pengertian kepada adik-adik kecil, anak-anak ini itu relatif lebih mudah dibanding orang yang sudah dewasa
yang sudah tertanam keyakinannya, hanya satu keyakinan, itu lebih tidak mudah dibanding anak kecil ini, ya. Karena untuk menemukan sosok seperti Pak Ridwan ini, dalam arti bahwa menurut pandangan saya bahwa Pak Ridwan ini sudah terbebas atau sudah melampaui sekat-sekat dari judul agama, ya. Jadi menurut saya lagi bahwa Pak Ridwan mungkin melihat bahwa beberapa apa namanya dari setiap agama itu hanyalah simbol-simbol, ya. Jadi saya bisa membicarakan atau saya bisa yang saya ketahui tentu saja hanya agama Buddha. Ya, bahwa di dalam agama Buddha itu banyak sekali hanya merupakan simbol-simbol saja. Artinya ini bukan sesuatu yang hakiki, ya. Di dalam rumah ibadah itu ada lilin, ada dupa, ada bunga, semua itu hanyalah perlambang, simbol saja. Tidak ada kebenaran hakiki di sana. Nah, apakah Pak Ridwan juga melihat seperti ini? Jadi hemat saya begini, Rob. Manusia itu hidup bersama dengan simbol. Mulai daripada simbol yang sederhana di jalan raya, sampai kepada simbol-simbol yang sifatnya sakral. Bagi kawan-kawan kita, bagi kawan-kawan saya yang beragama Buddha, rupang, lilin, bunga, kemudian buah-buahan yang ada di meja puja itu merupakan simbol-simbol yang dimaknai oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat, makna-makna yang luhur seperti itu. Di dalam keyakinan-keyakinan lain, simbol-simbol yang sama juga digunakan. Simbol ini adalah bahasa universal hemat saya. Sekalipun demikian, sekalipun kita menganut simbol-simbol yang tiap agama itu beda, tapi terkadang pemaknaannya itu sama. Misalnya ada hal-hal yang bisa kita satukan ketika kita hidup dalam satu wadah yang sama, dalam satu wadah keberagamaan, dalam satu wadah kebangsaan. Ada pula hal-hal yang mungkin harus kita toleransi. Misalnya kemanusiaan, cinta kasih, persahabatan, persaudaraan dalam berkorban. Ini adalah sesuatu yang kita sepakati. Kita harus hidupi ini secara bersama-sama di negara yang kita cintai ini. Adapun hal-hal yang berbeda dengan dari antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain harus kita dan itu tidak perlu kita tonjolkan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Iya. Jadi saya ingin tanya lagi Pak Ridwan yang punya pengetahuan dan pengalaman di dalam keagamaan. Kalau menurut Pak Ridwan ini, selain simbol, emang ada kebenaran hakiki itu? Bagi saya ada. Kebenaran hakiki itu dari dulu ada, sekarang ada, selamanya ada. Kebenaran hakiki itu menunggu untuk ditemukan. Siapa saja yang menemukan kebenaran hakiki itu, siapapun orangnya akan menemukan kebenaran yang sama, tidak berbeda. Contoh misalnya hukum-hukum alam. Siapapun yang menemukan, pasti akan menemukan hukum alam yang persis sama, dimanapun mereka berada. Contoh misalnya, api itu panas. Apakah dia orang Buddha? Apakah dia orang Islam? Apakah dia orang India? Apakah dia orang Cina? Sama-sama akan mengatakan bahwa api itu panas. Itulah hakiki. Siapapun yang menemukan akan merasakan
rasa yang sama, rasa kebenaran. Kebenaran hakiki itu bisa dicerap, bisa dipahami, bisa ditemukan oleh siapa saja. Tidak terbatas pada sekat-sekat suku bangsa, agama, dan lain-lain. Yang saya pahami. Jadi kalau menurut kacamata Pak Ridwan, yang ada di permukaan ini bahwa ada ketidakcocokan satu sama lain itu jelas itu bukan karena kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki ini sama untuk semua agama. Ini pertanyaan yang cukup berat saya jawab. Mungkin kebenarannya sama, cuma istilahnya yang berbeda. Bisa begitu nggak Pak Ridwan? Dalam hal-hal tertentu iya, tetapi ketika kebenaran ini dikotak-kotakkan dalam satu institusi, ya kebenaran ini menjadi terkotak-kotak. Tetapi kebenaran itu sendiri tidak bisa terpenjara oleh sekat-sekat keyakinan. Tidak bisa terpenjara oleh sekat-sekat kebangsaan, sekat-sekat kemanusiaan, sekat-sekat suku. Apa yang ada di permukaan tidak selalu mencerminkan apa yang ada di bawah. Pada hakikatnya memang manusia ditakdirkan untuk berbeda. Perbedaan itu adalah sebuah kebenaran yang harus diterima oleh setiap orang. Jadi perbedaan sendiri adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa kita tolak. Ada laki, ada perempuan, itu kebenaran. Tidak bisa ditolak. Misalnya lagi, segala sesuatu di dunia ini berubah. Itu kan kebenaran yang sifatnya hakiki. Siapapun orangnya pasti akan mengakui bahwa semua itu berubah. Tidak ada satupun yang tidak berubah. Apa yang tampaknya tidak berubah, itu hanya pada tampaknya saja. Tapi secara hakiki, yang ada adalah perubahan. Semua agama misalnya meyakini segala sesuatu. Siapapun orangnya akan memahami itu. Ini adalah kebenaran-kebenaran yang kita sepakati. Ada pula kebenaran-kebenaran yang dianggap oleh satu kelompok tertentu, tapi oleh yang dianggap tidak benar. Jadi hemat saya, kebenaran hakiki itu ada. Bisa dipahami siapa saja. Asalkan kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk memahami kebenaran. Yang dibutuhkan adalah ketulusan untuk memahami. Senang sekali berbincang santai dengan Pak Ridwan. Begini suasananya apabila seseorang sudah mencapai satu level yang sudah melampaui dari sekat-sekat. Walaupun melihat perbedaan, tetapi bukan sesuatu yang perlu untuk dipertentangkan. Berbeda, katanya berbeda itu tapi indah, ya. Jadi berbeda di dalam sedikit hal, tetapi persamaan kita begitu banyaknya. Bagaimana kalau kita melihat saja persamaan kita, sehingga dengan adanya keagamaan itu, kita semakin bisa menyatu. Bukan begitu Pak Ridwan ya? Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya menyampaikan kepada Pak Ridwan, banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk saya. Semoga Pak Ridwan dan keluarga sehat. Salam untuk semua warga Makassar. Selamat sore dan salam kebajikan. Selamat sore Romo dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih teman-teman
Wihara Samadhidam yang saya kesempatan bicara di semuanya.